Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya ingin membuat video yaitu memotivasi teman-teman, baik itu teman-teman yang mengikuti kursus saya maupun teman-teman yang berencana ingin merencanakan kehidupannya itu 1, 2, atau 3 tahun ke depan, teman-teman. Dalam video ini menceritakan perjalanan saya mulai dari seorang yang memiliki usaha, kemudian beralih ke masuk ke dunia digital. Perkenalkan, nama saya Hada, saya pemilik channel Mas Blogger. Alhamdulillah ketika saya membuat video ini di YouTube saya sudah mencapai 4.940 subscriber. Jadi hampir 5K. Target saya itu sebelum tutup tahun 2021 itu mencapai target 5.000 subscriber. Jadi tolong dibantu ya teman-teman untuk subscribe. Di sini saya akan coba sharing pengalaman saya yang berkecimpung di dunia freelancer. Jadi awal-awal setelah saya lulus kuliah itu saya pernah membuat usaha, teman-teman. Jadi usahanya kayak gini. Kalau teman-teman lihat misalnya di universitas, di kampus itu kan banyak kan tempat fotokopian, tempat untuk mengetik, tempat untuk mengeprint dan lain-lain sebagainya. Nah, saya dulu juga berkecimpung di sini, teman. Jadi ketika saya lulus S1 atau mendapatkan gelar sarjana saya yaitu di Fakultas Geografi, saya langsung memutuskan untuk mencoba entrepreneur, teman-teman. Jadi membuka usaha sendiri. Nah, itu saya jalani sampai dengan tahun 2011. Jadi 4 tahun saya berkecimpung di bidang ini. Nah, dari sana saya bisa menilai kalau teman-teman belum pernah buka usaha, itu teman-teman saya akan kasih buka mindsetnya, pikirannya. Pertama, teman-teman ya pasti harus yang dipikirkan pertama kali adalah lokasi ya teman. Karena lokasi ini berpengaruh nanti apakah strategis atau tidak, ataukah sering dilalui banyak orang atau tidak. Karena walaupun teman-teman itu mempunyai produk yang baru, satu barang yang bagus, kalau misalnya lokasinya tidak strategis atau jarang dilewati banyak orang, orang-orang tidak akan tahu, dan ya tentu saja profitnya juga tidak akan sebanyak di tempat lokasi yang strategis, teman-teman. Dulu pernah saya mengalami itu, pernah memilih lokasi untuk tempat usaha untuk pengetikan ngeprint ini. Itu lokasinya nggak strategis, jadi selama 1 atau 2 bulan itu nggak ada sama sekali masuk pemasukan, teman-teman. Bayangkan udah pertama bayar sewa tempatnya mahal, kemudian sudah beli pada saat itu 3 komputer, kemudian beli juga 2 printer, belum lagi untuk listrik dan operasional alat tulis kertasnya, teman-teman. Nah, akhirnya saya juga memutuskan pindah akhirnya di samping PDAM Monjali itu dulu, dari mulai 2008 sampai dengan 2000 berapa ya? 2011 enggak 2012 ya, sekitar 4 tahun ya, sampai 2012 kalau saya nggak salah ya. Nah, dari sana setiap ada keuntungan, profit, itu uangnya saya putar lagi. Pertama untuk menambah kelengkapan kayak komputer ataupun printer. Kemudian juga saya juga untuk membeli operasional kayak membayar sewa tempatnya, kemudian juga untuk membayar alat tulis, kemudian juga perluan yang lain kayak juga termasuk menggaji karyawan, teman-teman. Untuk penghasilannya itu awal-awal pada waktu pindah ke tempat yang baru, otomatis kan kita masih baru ya. Jadi kita coba menurunkan harga lebih murah dibandingkan yang mempunyai usaha yang sama. Nah, jadi kita baru, karena pemain awal, karena baru pindah tempat, kemudian belum ada yang kenal dengan, saat itu saya namakan usaha saya itu namanya HDCOM, jadi tempat pengetikan, ngeprint. Jadi banyak sekali mahasiswa yang ngeprint, kemudian minta dibuatkan brosur, dibuatkan apalagi ya, makalah dan banyak lain-lain, termasuk pembuatan skripsi dulu saya pernah ngelayani juga saya. Akhirnya lama kelamaan kita mulailah terbangun dan sudah ada audiensnya. Maksudnya itu ya, pelanggan yang tetap sering datang ke
ngeprint dan macam-macam, datang ke tempat usaha kita mulai rutin. Jadi dari buka jam 8 sampai dengan jam 9 malam, pernah sampai jam 10 malam malah. Nah dari sana, dulu saya masih belum menikah, jadi pemikiran saya yaitu ya paling ya membesarkan usaha ini gimana lebih besar lagi. Ternyata setelah saya menjalaninya 4 tahun, saya merasakan yang namanya kejenuhan, teman-teman. Jadi kejenuhan itu jadi kayak rutinitas saya itu, karena saya pemilik usahanya, saya juga terjun di sana. Saya merasa tuh saya nggak bisa kemana-mana. Maksudnya kalau misalnya usaha saya misalnya pulang kampung, ya berarti tutup. Jadi nggak ada penghasilan ya kayak gitu, teman. Jadi saya merasakan kayak terpaku di sana. Untuk omsetnya itu lumayan dulu di tahun 2017 sampai dengan 2018 sampai 2012 itu saya bisa menerima omset setiap bulan pada tahun itu mungkin udah 6 atau 7 juta untuk bersihnya tiap bulan. Omset kotor salah, itu belum untuk menggaji karyawan sama operasional yang lain. Cuman itu udah lebih dari cukup untuk saya, seorang yang baru lulus kuliah S1. Terus selama perjalanan tersebut saya banyak sekali menemukan, saya juga gabung teman-teman, yang namanya multi level marketing. Kalau teman-teman tahu Tiansi, itu saya pernah juga join di sana. Saya udah masuk bintang 5 sebenarnya kalau dulu tuh di tahun 2005 selama masa kuliah sampai dengan 2009. Cuman karena memang bukan bidang saya, karena itu bidang marketing ya teman. Apalagi dari pintu ke pintu gitu kita nawarkan barang. Apalagi saya punya usaha, jadi saya merasakan tidak bisa fokus di bidang LML itu teman-teman. Tapi saya mendapatkan sekali banyak, membuka wawasan saya, kayak misalnya pentingnya network marketing, pentingnya untuk digitalisasi, pentingnya untuk relasi, itu saya dapatkan. Kemudian juga bagaimana cara berbicara dengan orang lain dan lain-lain sebagainya. Itu mempengaruhi cara pandang saya setelah saya bergabung di MLM itu. Nah dari sana saya bisa kenal buku yang namanya Cash Flow Quadrant. Jadi setelah saya membaca buku itu, saya baru paham ternyata usaha yang selama ini saya jalankan itu termasuk di bagian usaha kecil atau self employer. Jadi kalau di buku Cash Flow Quadrant itu kan kita terbagi menjadi 4 tuh. Jadi pegawai, kemudian self employ, kemudian businessman atau big business, satu lagi investor teman. Nah jadi saya berpikir gimana sih saya bisa berpindah naik level ke atasnya teman. Itulah makanya saya tidak fokus lagi di usaha saya tersebut, yaitu di bidang pengetikan dan ngeprint itu. Akhirnya saya coba MLM dan ternyata di LML itu bukan passion saya setelah saya menjalaninya. Akhirnya karena juga usaha tersebut jadi tidak terurus lagi usaha saya itu, dan saya udah mulai jenuh. Akhirnya saya pulang ke Bengkulu. Nah dari buku tersebut saya juga coba cari peluang. Ternyata dari buku-buku yang saya baca tuh saya kenal lah yang namanya Upwork teman-teman. Kemudian saya kenal yang namanya freelancer.co.id. Jadi salah satu website Indonesia yang menampung, di mana tempat bertemunya antara freelancer dan klien lah, itulah kira-kira. Dari project.co.id saya juga jadi tahu freelancer.com, kemudian upwork.com dan fiverr.com. Namun untuk Fiverr ini saya belum sempat serius dan saya baru tahu aja. Awalnya saya mencoba yang namanya freelancer.com. Ketika saya sudah 1 tahun di sana di freelancer.com, ternyata saya menemukan bahwa freelancer.com ini kurang cocok untuk pemula dan agak susah ditembus teman-teman. Akhirnya saya coba cari lagi side hustle yang lain atau kerja sampingan. Kemudian kenalah saya yang namanya upwork.com. Nah dari situlah akhirnya saya coba seriusin. Kemudian saya juga beli banyak buku.
Kemudian saya juga banyak menonton video-video di YouTube, baikpun YouTube yang berasal dari negara kita, YouTuber Indonesia ataupun YouTuber dari luar Indonesia. Itu misalnya dari Eropa maupun Amerika. Nah, dari sana saya mengetahui bahwa ternyata untuk kerja di freelancer itu skill tuh nomor 2, teman. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena yang utama itu sebenarnya bukanlah skill, tapi lebih kepada seni komunikasi, teman. Ya, saya bisa bilang kayak gitu pada waktu saya terjun sebagai freelancer di Avok, itu saya sama sekali bisa dikatakan nol skillnya, teman. Nol tuh maksudnya kalau orang-orang menguasai Photoshop, saya tidak menguasai. Kalau orang mahir dalam berbahasa Inggris, saya modalnya hanya Google Translate. Kalau misalnya orang-orang tuh jago dalam mengedit video, kemudian jago Facebook Ads, jago membuat website, saya nggak ada sama sekali keahlian di situ. Tapi karena saya termotivasi dengan YouTuber yang dari Eropa, Amerika, akhirnya ya saya coba paksain juga di Avok itu. Akhirnya saya jadi broker, teman. Jadi broker itu adalah orang-orang. Jadi saya mendapatkan klien dari Avok, kerjaannya itu saya lempar kasih ke orang lain, teman. Saya lempar proyeknya itu ke freelancer di projectco.id, teman. Ya, kayak gitu. Jadi saya dapat proyeknya, kemudian saya kasih proyeknya itu ke freelancer Indonesia yang ada di situs projectco.id atau seribulancer.com. Nah, itu saya lakukan dari sejak 2016 sampai dengan 2018 kalau nggak salah. Pada saat itu ya banyak sekali proyek-proyek yang berhubungan dengan menulis, kemudian rewrite itu artinya kita menulis ulang artikel yang sudah ada. Jadi kayak gimana ya, misalnya ada dia udah punya artikel itu kita tulis ulang menurut bahasa kita sendiri lah gitu loh, tapi masih sesuai dengan isi di artikel aslinya, ya itu rewrite. Kemudian translate saya juga terjun di sana juga, dan saya juga akhirnya saya menyadari saya juga harus belajar istilahnya skill utama saya. Lama kelamaan ya saya belajari juga Photoshop, saya pelajari, kemudian akhirnya belajar juga saya ngedit video dengan bekal ya itu tadi. Saya juga mengikuti kursus kayak di Udemy, Skillshare maupun membeli banyak buku. Saya baca-baca lagi untuk memperluas wawasan saya. Nah, akhirnya ya banyak juga saya dapat proyek yang berhubungan tentang mengedit video, dan akhirnya itu saya tuangkan dalam channel YouTube Mas Blogger ini, teman. Jadi channel Mas Blogger. Saya sudah banyak menyelesaikan proyek-proyek yang ada di sini. Saya tidak tahu ini menurut teman-teman itu bagus enggak dengan historis saya. Saya sudah mendapatkan penghasilan segini. Kemudian total job saya sudah selesaikan segini, dan total hour saya habiskan segini. Mengapa total hour saya kecil? Karena saya lebih banyak menyelesaikan proyek yang fixed price. Jadi saya dapat proyeknya, kemudian saya lempar ke Seribulancer atau projectco.id kayak gitu, teman. Kemudian juga setelah saya sudah paham cara kerja dan mekanisme alur bekerja di Avok, saya juga akhirnya coba terjun di Fiverr, dan akhirnya ya saya bisa juga jadi ini sudah level 1 di Fiverr, dan ini adalah penghasilan yang belum saya tarik di bulan ini, teman. Kemudian juga dari ilmu yang saya dapat tersebut, dari baca buku, dari nonton YouTube, dari mengikuti kursus orang lain juga, saya juga akhirnya dari YouTube itu sudah menghasilkan, dan untuk bulan ini aja saya sudah masuk segini. Dan sekitar kalau sudah mencapai $100 baru bisa saya cairkan. Jadi saya udah rutin kayak 2-3 bulan itu gajian, uangnya ini bisa langsung masuk ke Bank Mandiri saya, teman. Jadi nggak perlu saya ke kantor pos. Ada beberapa YouTuber itu dia nariknya manual. Jadi dia datang ke kantor pos, baru dia tarik dan dia rekam. Ada juga yang kayak gitu. Tapi saya nggak pingin repot karena ini masa pandemi. Jadi saya setting langsung otomatis ketika dia mencapai $100, dia akan masuk ke ini saya, ke Mandiri saya. Jadi caranya sangat gampang. Kalau kita misalnya mau cek misalnya di Google AdSense itu sudah masuk apa belum. Jadi silakan
Ntar saya cek dulu. Kalau Google AdSense itu berarti flip. Wah, ada interview. Ntar teman, ternyata ada interview nih. Oh, $200. Oke, saya baru kaget juga. Tadi baru buat video, ini udah mau disubmit. Saya coba ini dulu ya teman. Submit dulu. Nggak nyangka saya. Accept interview. Oke, kemudian by project. Press select ini. Oke, bentar ya teman-teman. Iseng-iseng lagi buat proyek, ternyata ada yang masuk di Gmail saya. Ini saya belum ngecek ininya nih ini draft Google saya. Nah, penghasilan saya juga selain dari YouTube, dari Upwork, Fiverr, saya juga dapat penghasilan dari membuat kursus Upwork dan Fiverr ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman serius, nanti ini materinya di sini, les online Upwork. Jadi sedikit ini aja, isinya apa aja. Nah, ini materinya teman sudah saya susun. Jadi teman-teman akan dapatkan cover letternya. Kemudian selain teman-teman dapat kursus Upwork, teman-teman juga bisa mengakses ini namanya Fiverr teman. Kemudian saya juga selalu mengupdate tipsnya di sini. Dan terkadang kalau saya sempat waktu minta diupdate, saya juga mengupdate materi-materi di sini biar lebih selaras dengan sekarang. Jadi kan ada terus tuh perubahan-perubahan yang baik itu di Upwork, di Fiverr. Kemudian juga baik dulu saya mau ini dulu ngirimkan proposal dulu ke itu tadi. Mana ya? Ini cover letternya. Gitu aja. Submit. Budgetnya $200. Alhamdulillah. Sudah project. Dan seperti itu saya udah mengirimkan proyeknya. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian ini adalah Google AdSense saya teman-teman, penghasilan saya yang dapat dari YouTube. Dari YouTube itu juga saya dapat penghasilan juga dari affiliate. Saya juga dapatkan komisi itu dari link affiliate. Nah, link affiliate itu membantu saya dan saya membuat saya semangat untuk selalu mengupdate video teman. Kemudian juga apalagi ya, endorse. Itu pernah saya ada endorse juga dari yang masuk ke Gmail saya. Cuman saya pilih-pilih juga endorse yang masuk ke Gmail saya karena paling banyak itu yang trading, kemudian kripto, apalagi ya kemarin. Banyak lah yang nggak berhubungan dengan niche saya, yaitu kerja online. Sebenarnya saya memang bukannya saya nggak suka dengan trading atau nggak suka dengan kripto, tapi bagi saya bidang itu masih belum jelas hukumnya, masih abu-abu karena banyak ulama, karena saya agamanya Islam, itu jatuhnya itu hampir kayak judi ya, kayak gitulah kira-kira. Makanya saya yang berhubungan dengan saham, forex, trading, apalagi kemudian kripto, bitcoin atau blockchain atau yang lain itu saya masih hindarin teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya masih berpikiran bahwa apa sih resikonya, itu kan misalnya mau menjadi seorang freelancer, saya bisa bilang ya kalau untuk resikonya lebih kecil teman dibandingkan kita usaha konvensional. Ya kayak usaha konvensional seperti saya ceritakan di awal tadi kan biayanya besar tuh. Untuk sewa tempat saja dulu saya buat usahanya tuh saya harus mengeluarkan mungkin 15 juta untuk sewa tempatnya setahun teman-teman. Dulu di tahun 2008 sampai dengan 2014. Bahkan itu semakin lama semakin naik harganya. Belum lagi untuk membeli komputer, membeli printer, membeli tinta, membeli kertas, membeli cartridge ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya pengeluaran tuh bisa ya udah banyak lah. Makanya saya juga
ketika pindah switch misalnya dari yang namanya usaha konvensional saya pindah ke usaha digital, ya saya kayak gimana ya, mengurangi yang namanya pengeluaran seperti ya kayak sewa tempat tadi nggak ada kan kalau kita usaha digital tuh kan. Ya paling kalaupun misalnya kita punya situs ya berarti kita bayar untuk hosting dan domainnya aja setiap tahun. Masih lebih murah harganya dibanding kita sewa tempat atau menggaji karyawan. Kemudian juga yang kedua ya tentu saja ya karena pengeluarannya kecil ya kita juga cepat balik modal teman-teman. Nah itu. Dalam video ini semoga teman-teman bisa menemukan inspirasi, motivasi selama tahun 2021 ini. Jadi nanti setelah tutup tahun 2021 masuk ke tahun 2022 teman-teman itu paling tidak mendapatkan manfaat dan tidak menyerah teman-teman. Walaupun teman-teman sekarang ini posisinya mungkin tidak ada kerjaan atau pengangguran, tidak usah terlalu lama-lama untuk meratapi nasib kenapa orang bisa misalnya mendapatkan penghasilan, kenapa saya tidak. Itu tidak perlu lagi kayak gitu teman-teman. Sedih itu boleh, tapi jangan terlalu lama-lama, karena memang kalau misalnya teman-teman sudah berkeluarga, ya pikirkanlah ngasih makan untuk anak, istri, dan apalagi untuk menyiapkan pendidikan. Uang untuk pendidikan itu kan sampai dengan tahap kuliah itu kan nggak murah ya teman. Ya makanya teman-teman itu kalau posisinya sama seperti kayak saya dulu, pengen coba cari peluang untuk mendapat penghasilan, cobalah banyak baca buku, kemudian banyaklah dulu menonton video-video yang ada di YouTube. Kemudian juga teman-teman juga bisa bergabung dengan orang-orang yang ya sudah berhasil lah dalam kerja online. Dan jika teman-teman memang serius pingin saya bimbing 1 tahun ke depan mendapatkan penghasilan itu dari Upwork kemudian maupun dari Fiverr ini, link menuju mentoring Upwork dan Fiverr-nya itu akan saya cantumkan di link deskripsi maupun di pin komentar. Mohon maaf ini kalau videonya panjang, tapi saya memang ingin benar-benar memotivasi teman-teman, baik itu teman-teman yang belum tahu itu gimana sih cara kerja-kerja online di Upwork maupun di Fiverr, ataupun pengen mencari ide bisnis selama masa pandemi ini teman. Jadi kalau teman-teman ada komentar itu nanti cantumkan ini aja, isi aja di kolom komentar di bawah. Dan sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.